Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tutorial pembuatan kuis di Moodle. Moodle ini adalah salah satu platform e-learning yang digunakan di dunia pendidikan. Saya memilih Moodle dibandingkan Google Classroom karena menurut saya aktivitasnya lebih banyak. Terus ini dari universitas pastinya gratis. Untuk membuat kuis nanti tidak input satu-satu, jadi kita langsung menggunakan rumus, langsung nanti banyak, misalnya jumlahnya kuisnya kita mau 40 gitu. Nah, kalau Google Classroom kan kita harus input satu-satu. Oke, kita mulai saja ya. Kita pilih salah satu perkuliahannya. Di sini kalau misalnya kalian tidak turn editing on, pasti tidak akan mengedit aktivitas ataupun menambahkan aktivitas di Moodle. Nah, sudah turn editing on. Terus ini saya sudah banyak ya, jadi selama WFH memang kami menggunakan platform daringnya Moodle. Oke. Add activity. Tambah aktivitasnya, di sini kita tulis ujian akhir semester. Ujian akhir semester. Add activity or research. Jadi di sini ada aktivitas yang banyak seperti pengumpulan tugas, kehadiran, vCall menggunakan Big Blue Button, terus obrolan menggunakan chat, terus ada forum juga. Di sini kita langsung pilih saja kuis. Nanti kalau satu-satu untuk petunjuknya yang lain ya insya Allah kalau misalnya ada sempat saya video, nanti saya videokan ya. Tulis saja di sini ujian akhir semester. Nah, ini saya sudah copy paste dengan ujian UTS saya ya untuk ininya petunjuknya. Jadi di sini untuk description-nya muncul ketika di awal mahasiswa ingin mengerjakan kuis. Jadi tinggal kalian buat saja petunjuk umumnya seperti apa, harinya seperti apa. Kebetulan ujian akhir semester ini akan dilaksanakan di hari Senin 1 Juni, jamnya jam 8 sampai jam 09.40 sesuai dengan perkuliahan. Waktunya 90 menit, ini petunjuk umumnya ya. Setelah itu timingnya, waktunya harus dimasukkan juga. Jadi mahasiswa nanti kalau misalnya tanggal 1 mulainya, mereka tanggal 1 bisanya. Untuk mengaksesnya ya. Jamnya jangan lupa jam 8 sampai dengan jam 9.40. Kenapa jam 9.40? Memang sesuai dengan perkuliahan. Jadi kalau misalnya ada yang lewat mengerjakan absen dulu mereka, terus ada yang mengerjakan jam 8 misalnya lewat 5 menit, jadi selesainya selama 90 menit ya masih ada waktu jam 9.40. 90 menit ya waktunya ya. Terus untuk grade ini, kalau misalnya ini unlimited ini maksudnya mahasiswa tidak terbatas untuk mengerjakannya. Nanti dipilih grade yang paling tinggi. Tapi saya di UAS ini saya memilihnya 1 kali. Jadi anak-anak hanya 1 kali untuk mengerjakan kuis ini. Biasanya limited sih, karena untuk misalnya mereka tidak ada sinyal atau susah sinyal, terus kalau 1 kali ini kan tidak bisa mengakses lagi, harus kita buka lagi. Jadi biasanya saya unlimited gitu. Tapi kalau misalnya ini saya perjelas ke anaknya hanya bisa 1 kali pengulangan. Oke. Review option ini penting ya. Jadi kalau misalnya kita ingin jawabannya itu tidak diketahui oleh mahasiswa, jadi ini harus kita tutup yang whether correct ini. Nah, feedbacknya tidak perlu lagi kita yang right answernya ini, jadi kita harus ditutup saja. Jadi mereka hanya bisa lihat berapa benarnya sama nilainya ya. Tutup saja. Oke, tinggal save and display.
Oke, ini sudah selesai. Nah, tinggal kita edit question. Edit question ini kalau misalnya ada di bank soalnya kita, tinggal add aja mau question bank yang memang sudah ada di banknya kita atau random question. Kalau misalnya baru new question, ini nanti kita input satu-satu. Coba aja ya. Nah, di sini misalnya multiple choice, kita ingin soalnya multiple choice. Nah, jadi inputnya satu-satu. Tuh. Nama pertanyaannya apa, terus pertanyaannya apa, feedbacknya seperti apa, jawaban yang benarnya apa, gitu ya. Jadi bisa nanti 100% atau salah, non itu kan berarti dianya tidak benar gitu ya. Ini kita cancel saja karena ini tutorialnya dengan kuis yang banyak yang menggunakan soal di bank. Jadi kita impor bank dulu. Saya menggunakan Notepad karena menurut saya itu yang paling mudah dibandingkan dengan aplikasi. Ada aplikasi yang software soal gitu. Jadi tinggal masukin juga bisa di Moodle. Tapi saya lebih enaknya yang Notepad ya. Klik ujian akhir semesternya, terus klik di sini di settingnya ya, nanti pilih ke question bank atau question gitu, terserah question aja dulu. Nah, kalau question ini nanti langsung ke sini. Saya sebenarnya sudah ada di soal bank, saya sudah banyak soal gitu. Nah, tapi kita ingin membuat kategori dulu ya, saya ajarin kategori dulu. Nah, ini kategori misalnya kita buatnya, ini kita letakkan di ujian akhir semester saja. Sini kita buat contoh materi. Jadi saya biasanya buat per materi biar bisa di random. Materi P, kekurangan energi protein. Oke, add kategori. Setelah itu ke question ya. Nanti kalau misalnya tidak ke question, numpuk pertanyaannya di DPID ini. Nah, jadi harus kita masukkan di contoh materi KEP, biar letaknya di contoh materi KEP. Terus impor. Nih, impor ini nanti ada bentuknya icon format, blackboard. Nah, ini nih sesuai dengan software yang kita gunakan gitu. Kalau misalnya yang menggunakan Notepad itu pakainya GIF format. Oke. Choose file. Choose file. Di sini saya sudah ini ya, UTS KEP. Jangan lupa GIF format. Setelah itu impor. Ada 8 question di KEP ini. Oh iya, sebelumnya saya tunjukkan dulu rumus yang di Notepad-nya ya. Jadi, kalau misalnya kita memakai Notepad untuk impor question-nya, kalian harus paham penggunaan rumusnya. Jadi ada buka kurung dan tutup kurung, petunjuk bahwa ini pertanyaannya sudah selesai di sini, nanti ini adalah pilihan jawabannya. Nanti diakhiri dengan tutup kurung. Jadi jangan lupa, nanti kalau misalnya lupa itu nanti ada tulisan error gitu kan. Terus tandanya, kalau misalnya tanda ini adalah jawaban salah, nah tanda sama dengan ini jawaban benar. Dan tanda salah, tanda salah, tanda salah. Nanti kalau mau diacak ABCDE-nya itu di setiap mahasiswanya, nanti kita pakainya shuffle. Jadi mereka diacak untuk ABC-nya, jadi tidak sama seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Sudah dimasukkan, langsung continue. Nah, ini udah masuk contoh materi KEP-nya, sudah ada 8 ya, sudah masuk semuanya. Kita kembali ujian akhir semester, kita edit quiz. Edit quiz. Nah, tinggal add. Kalau misalnya question bank ini, berarti misalnya kita pilih yang contoh materi KEP ini, 8 ini akan masuk semua.
tidak di random, satu dan yang lainnya tidak di random. Jadi mahasiswa satu yang lainnya itu soalnya sama. Tapi kalau misalnya kita pakai yang add random question ini, kita ambil materi KIP 8, terus kita ambil dari 8 pertanyaan dari materi KIP ini hanya 4. Nah, berarti nanti Moodle-nya ini akan mengacak soalnya mahasiswa satu dan lainnya itu tidak akan sama. Kemungkinan besar memang akan sama jika soalnya itu tidak banyak. Tapi kalau semakin banyak soalnya, terus kita ambil randomnya dikit, berarti semakin random mahasiswa itu dapat soal, ya. Jadi misalnya kita ada materi KIP kita udah buat soalnya 30 soal, terus kita ambil hanya 5 soal, berarti kan kemungkinan untuk random setiap mahasiswa itu kemungkinan besar mereka tidak akan sama soalnya besar. Tapi kalau misalnya hanya materi KIP-nya 8 soal yang kita buat, terus kita hanya ambil 4, ya bisa jadi ada mahasiswa yang soalnya sama, tapi ada mahasiswa yang soalnya berbeda. Nah, kita sudah ambil 4 ya, tinggal add random. Sudah masuk 4 soal. Jangan lupa pakai shuffle. Kenapa di shuffle? Nanti untuk multiple choice-nya itu berbeda dengan mahasiswa lainnya. Jadi ada ABCD-nya itu mahasiswa lainnya dapatnya beda gitu loh. Nah, ini jangan lupa grade-nya. Kalau 10 ini berarti kalau benar semua 10 gitu. Biasanya saya menggunakan angka 100. Nah, kalau ini tanda ya, jadi benar 4. Nanti kalau misalnya ada benar 4, dapatnya nilainya 100 gitu. Tinggal save saja. Oke, selesai. Mau lihat? Oke. Review this question. Sudah ya. Ini saya acak ya, jadi saya tidak baca soal, jadi nggak apa-apa kalau misalnya salah atau ini ya. Kami. Ini saya nggak baca, jadi saya klik saja, tinggal finish gitu. Answer, accept, submit, or end. Finish. Selesai. Ini mereka tidak bisa lihat ininya ya, jawaban benarnya, tapi mereka bisa melihat berapa benarnya. Oh, hanya benar 3 dari 4 soal dan grade-nya 75 dengan waktu 34 detik gitu. Selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat.